Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan komunitas seni tradisi Cirebon atau konsentrasi. Dan malam hari ini kita akan berbincang santai dan mungkin banyak logika yang terbalik malam ini yang akan nanti disampaikan oleh pemantik kita. Langsung saja saya perkenalkan, pemantik kita malam hari ini adalah Muhammad Jamiatun atau lebih dikenal dengan Wa Tutun. Lahir di Cirebon, tapi multi language, multi bahasa, bisa bahasa Sunda, bahasa Cirebon, bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain-lain. Karena bagaimanapun Wa Tutun adalah senior di Cirebon, usianya sudah cukup matang dalam melakoni proses berkesenian di Cirebon. Masih juga bersama Haji Dadang Sudrajat sebagai seniman batik ya, batik 3 negeri. Kemudian Mas Ipul Anam sebagai master penari topeng Cirebon, dan bersama Mas Dian Mulyadi sebagai ketua konsentrasi yang menginisiasi lahirnya obrolan malam hari ini dan malam sebelumnya juga malam-malam yang akan datang. Kita akan berbincang santai dengan Wa Tutun sesuai dengan judul yang kita tampilkan, yaitu prinsip dan proses kreatif Wa Tutun. Jadi kawan-kawan bisa dan bebas bertanya apapun terhadap Wa Tutun mengenai perjalanan hidupnya sampai kemudian. Jangan lupa Wa Tutun ini adalah ketua Sanggar Sungkrah Prigel Art di Cirebon. Kenapa Sungkrah, kenapa Prigel? Ini nanti akan kita bahas, akan kita tanyakan, akan kita obrolkan bersama Wa Tutun. Dan insya Allah perbincangan malam hari ini akan menghadirkan manfaat bagi kita semua, terutama yang hadir di sini. Dan niscaya ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menapaki kehidupan berkesenian maupun sebagai manusia, karena kita belajar dari proses seseorang menjalani kehidupannya. Demikian kawan-kawan, kita akan mulai dari pertanyaan satu pertanyaan saya. Wa Tutun sebagai ketua Sungkrah Prigel Art Cirebon, apa yang mendasari Wa Tutun masuk dan menekuni dunia seni? Apa motivasinya? Motivasi ya. Sebetulnya motivasi cuma satu. Saya pengen berkarya, itu aja. Berkarya itu aja. Kemudian kenapa sih saya ngambil sungkrah gitu kan? Iya. Karena emang di latar belakangnya saya itu zaman dulu itu dianggap sampah. Sebagai pribadi dianggap sampah. Saya tidak dikenal orang, dilupakan sama keluarga. Akhirnya dari situ saya kenal dengan teman-teman seniman, dan sejak tahun 2007 saya coba menekuni di kesenian, terutama di seni ukir. Lukis ya? Ukir. Kriya. Di Cirebon nggak banyak ya yang menekuni seni kriya? Lumayan banyak sebenarnya, tapi mungkin lebih khusus ke bentuk tertentu, misalnya topeng mungkin ya. Ada topeng, ada batik, itu kan masuk seni kriya, gerabah, masuk ukir. Iya. Cuma mungkin yang saat ini bisa dipantau, bisa dilacak oleh kita terutama Sungkrah Prigel Art itu. Betul. Tuh. Lanjut.
Boleh gimana dilanjut, tuh? boleh ditanya yang lain menanyakan. Gini ini, saya masih penasaran dengan apa yang menyebabkan Watutun merasa dianggap sampah. Nah itu. Apa gitu loh? Peristiwanya apa gitu loh? Kalau memang itu bisa dibagikan gitu. Sampahnya itu dulu itu kebetulan di saat kejatuhan saya itu tidak ada ya, bahkan bukan tidak ada ya, banyak orang yang nggak mau kenal sama saya. Nggak mau kenal. Ya, bahkan yang teman-teman sahabat yang dulu ngaku bahwa itu sahabat itu didekatin sama kita pun nggak mau. Gitu. Apa ya penyebabnya? Ya kejatuhan saya, Mas. Nah, kalau kejatuhan berarti dulu pernah ada ketinggian. Nah, pada posisi tinggi seperti apa dulu yang pernah dialami oleh Watutun? Sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat sih, cuman ya saya dulu kan sempet kasarnya punya usaha. Iya. Usaha, dagang apa segala macam. Di saat satu kejatuhan, itu panjang ceritanya. Disitulah akhirnya saya disingkirkan dari kehidupan teman-teman itu. Banyak orang yang ya. Banyak komunitas yang awal itu ya, Pak ya. Kemudian saya nyemplung kenal lah dengan teman-teman seniman. Saya belajar di situ. Kemudian saya ngambil spesifik ke ukir kayu gitu kan. Kenapa? Karena pikir Cirebon untuk yang menggeluti ukir kayu sangat sedikit. Dulu itu kita ada beberapa orang, ada Pak Karya, ada almarhum Pak Karya gitu kan. Terusnya ada Didi Sambudi juga. Didi terus Edi Sambudi. Itu almarhum juga. Nah, sekarang itu kalau dikatakan di Cirebon, di kota Cirebon tuh ya mungkin yang banyak kenal cuma saya gitu. Jadi tidak salah kita mengangkat Watutun dalam perbincangan ini kan. Betul itu. Karena ada memori yang luar biasa, ada kemudian perjalanan yang sampai membuat Sungkrah Prigel Art itu melampaui beberapa sanggar yang lain gitu. Nah, titik lari kenapa sih saya ngambil Sungkrah gitu kan, kata Sungkrah. Pertama dari perjalanan hidup saya seperti itu, kedua juga kemudian saya punya prinsip hidup itu bahwa saya lebih baik jadi sampah. Lebih baik saya jadi sampah daripada saya hidup jadi sampah gitu kan. Makanya disitu saya ngambil spesifik ukir pun saya nggak, kebanyakan karya saya itu bukan dari kayu yang utuh gitu kan. Saya lebih cenderung ke kayu sampah gitu kan. Maka karya hampir 70% karya saya itu kita menggunakan sampah, baik itu sampah kayu, sampah plastik, sampah kertas, sampah logam gitu kan. Itu maka kenapa saya ngambil sampah gitu itu. Dan kenapa Prigel? Kalau Prigel di sini kalau kata orang Cirebon, Prigel tuh diartikan cantik, boleh pantas. Jadi saya mencoba membuat suatu karya itu dari suatu hal yang tidak bermanfaat, sampah itu sendiri menghasilkan karya yang punya nilai atau yang Prigel lah, yang cantik gitu kan. Yang bisa punya nilai ekonomi gitu kan itu. Mas Dian barangkali mau menanyakan sesuatu. Berarti perjalanannya sudah lama ya, Pak. Saya lihat dari tahun 2007. Kenal sama saya tuh kalau nggak salah Mas Edeng itu tahun 2008 atau 2009. Watutun masih bikin karya juga. Di sisi lain dia suka menjajakan jualan kecap. Saya ingat aja. Jualan kecap, sempat waktu saya buka kios di ujung sana itu dia nitipin produk kecapnya, dan kecapnya enak gitu. Nggak tahu sekarang nggak bikin lagi. Sempat juga beralih, saya ngelihat itu bikin pot bunga, pot-pot dari batu, dari semen, itu bagus dan memang kreatif. Nah, yang saya mau tanyakan nih, Watutun, itu karya yang paling mahal itu terjual berapa sih Watutun dari sampah itu? Paling mahal keder ya kalau bicara karya paling mahal ya. Itu ditawar paling mahal. Yang pernah dibuat dan terjual. Ya teman-teman nih bisa niru. Paling mahal. Ya mungkin kita atas sekitar 5, 6, bahkan 10 juta pernah. Oh, pernah jual. Bentuk apa? Itu bentuknya apa itu? Ukiran sih. Kita bikin relief dari apa namanya? Dari sampah dari limbah-limbah kayu yang kita sambung-sambung, kita ukir dalam bentuk, kita bikin relief. Kembali ke ini, Pak.
sebelum masuk ke kesenian berarti udah masuk berada di dunia bisnis atau di apa itu? Bisnis juga enggak, kecil-kecilan sih. Waktu itu saya jualan. Hmm. Sempet di proyek juga pernah. Kita jualan pernah. Sampai terakhir itu ketemu Mas Dian, saya masih itu saya pernah bikin pabrik kecap sama temen-temen. Kecapnya namanya Capelang. Iya Capelang ya. Capelang. Jadi dari Ada bang, kan ini ada bango juga. Nah, ini saingan kecelang. Pelang, caplok bangonya. ya dari dunia bisnis masuk ke dunia seni. Ke dunia seni. Karena tadi, jadi di dunia bisnis itu teman-teman ternyata lebih kejam. Ya. Nah, pada saat masuk ke dunia seni, kita welcome gitu. Mau belajar apa nih, Wah? Mau belajar ngukir, oke. Mau belajar ngelukis, oke. Gitu. Jadi welcome teman-teman seni itu. Jadi begini ya, di saat kejatuhan saya kasihnya terpuruk habis sampai boleh kalau orang Cirebon bilang dewa kabang ya, dewa kabang, sampai akhirnya saya ditinggal istri. Nah, dalam keadaan stres saya itu alhamdulillah saya terjerumusnya ke teman-teman seperti ini gitu. Dan alhamdulillah sama mereka kita diterima, kita belajar di situ sampai akhirnya saya punya ini adalah mungkin dunia saya seperti ini. Dan saya coba belajar gitu kan, dan alhamdulillah ternyata juga di sini kita bisa menghasilkan buat anak istri. Ada nggak, Wah, barangkali kan orang tidak tiba-tiba misalnya memilih kriya ya sebagai objek kreatifnya gitu. Apakah ada keturunan misalnya orang tua gitu kan punya bakat seni atau gimana? Kalau keturunan justru kayaknya nggak ada kalau di kriya ya. Nggak ada. Kalau misalkan untuk seni emang kakek saya itu salah satu pernah punya grup reog di Mandirancang gitu kan. Dulu waktu kan kalau seninya di seni saya pertunjukan malah di reog gitu kan. Oh, di reog. Berarti malah sudah pernah ke Ponorogo mungkin ya? Enggak. Reog Jawa Barat. Oh, reog Jawa Barat. Calung reog itu dulu kakek saya itu pernah punya grup itu gitu. Berarti ada garisnya. Darah seni, cuman lompatan. Gesernya ke kriya, bukan ke. Tapi waktu itu sempat terlibat dengan orang tua ikut pertunjukan enggak sama sekali. Jadi beda pilihan, tapi pada akhirnya ketemu di masa tertentu gitu mungkin ya. Setelah berapa tahun, setelah berapa lama. Justru orang-orang juga bingung, kenapa sih saya itu dulu orang saya paling anti dengan seni. Kenapa? Zaman sekolah sendiri pun saya paling sama musuh itu dengan kesenian gitu kan. Pelajaran kesenian tuh dijauhi. Musuh saya itu. Jolimi itu. Ingat beli Wah, guru keseniannya siapa Wah? Hitler beli Wah mancing ya Wah. Saya yang selalu almarhum Pak Sutisna ya. Saya itu teman guru saya tuh yang sering-sering ngajarin saya di kesenian, tapi ya gak pernah masuk saya. Waktu SMA saya punya guru kesenian juga Pak Bagio itu malah musuh Mas. Sampai sempat berantem itu sama guru. Saking bencinya, berarti murid yang murtad dalam kesenian dulu. Tapi ya itu pas di saat kejatuhan saya ke teman-teman seni, akhirnya saya nyemplung, makanya teman-teman kaget. Kok bisa gitu kan? Dulu nggak pernah namanya gambar aja nggak, pelajaran gambar juga jarang pernah saya misalkan sekolah gitu, jarang tugas, jarang saya tain gitu kan gitu. Atau barangkali ada semacam kekecewaan tertentu misalnya kenapa sampai membenci kesenian gitu. Apakah misal barangkali saja dengan pilihan kakeknya sebagai orang pertunjukan, orang pilihan dunia seni itu ternyata tidak memberi penghidupan yang cukup layak gitu kan misalnya. Apakah ada semacam? Enggak juga sih. Enggak juga. Cuma memang dulu tuh saya nggak seneng aja. Nggak suka aja gitu ya. Bukan saya nggak suka berbuat gitu kan, membuat sesuatu. Tapi kalau menikmati saya masih senang. Soalnya banyak ini Mas Dian, ada anaknya nggak mau jadi PNS karena tahu orang tuanya PNS itu sengsara. Benar. Ada gitu. Pokoknya saya nggak mau jadi PNS ya, nggak mau mengulang kesengsaraan orang tua saya gitu. Nah barangkali waktu itu punya riwayat yang enggak juga. Jadi ya bencinya tuh bukan nggak seneng gitu ya. Kalau nikmati saya seneng. Cuma nggak suka aja. Cuman untuk jadi pelaku saya nggak suka. Tapi
tapi sekarang dia jadi pelaku gitu. Jadi terjun pelaku. langsung. Kualat. Kualat, berarti itu kena karma sebenarnya. Bukan hidayah. Bukan hidayah, tapi kena karma. Karma. Doain sama guru Nemen keseniannya. pisan ya, nemen Kurang pisan ajar banget. mereka. Suatu saat ente ku aja bakalan jadi seniman nyata gitu ya. Tapi enggak sedikit ya, artinya bahwa seni itu jadi alternatif ya. Tadi kalau saya perhatikan waktu itu setelah kejatuhan terus kemudian terjun di kesenian kan, artinya sebagai alternatif, atau kalimatnya dianggap sampah karena sudah tidak punya daya, artinya sudah nggak punya finansial, teman-teman menjauh kan gitu kan, terus kemudian dianggap sampah gitu kan gitu. Menganggap diri saya sampah. Menganggap Menganggap dirinya diri sampah, sampah. tapi tidak ada teman-teman menganggap waktu itu sampah. Kemungkinan enggak, cuman karena mungkin saya udah nggak punya apa-apa, akhirnya udah Akhirnya tidak Jadi Tinggal. perasaan tidak aja. punya, Perasaan. tidak ada manfaat lagi untuk ditemani kan Ah. gitu. Menganggap diri sampah atau memang hobi ke tempat sampah karena produknya itu bahan bakunya dari sampah. Ini kan ada dua ini nih. Misalnya hobi dulu, apa menganggap dirinya sampah, terus kemudian ke tempat sampah, terus kemudian sampah itu jadi teman gitu tuh. Oh, kamu sampah, aku juga sampah. Jadi kita berteman gitu. Terus itu juga bisa jadi gitu kan. Di saat ada suatu Sampai diajak keprihatinan, ngobrol ya. di suatu keprihatinan saya lihat Cirebon kotor, banyak sampah di mana-mana, akhirnya saya berpikir Waduh, mulia sekali Bapak. Bagaimana caranya? Bisa kayaknya. sama saat bagaimana caranya, sisanya saya pengen membuktikan, saya pengen berkarya dengan sampah nih, supaya orang tuh yang dikatakan sampah momok masyarakat, bagaimana sampah itu jadi komodi masyarakat gitu kan. Bahkan saya sempat sama Kang Ajis itu sempat punya cita-cita pengen mendirikan yang namanya Gubuk Sungkrah awal-awal itu. Gimana tadi? Cita-citanya mau bikin Pengen bukan Gubuk Sungkrah. Gubuk Sungkrah. Kalau saya jadi kepala dinas lingkungan hidup, saya Jadi angkat pengelola jadi Bikin sampah. diri. pengelola Kasih sampah. kasih program kasih program. penanggulangan sampah Iya, menjadi daur ulang. itu program. Semoga Pak Kadis lingkungan hidup dengar ya. Saya sempat punya cita-cita juga, dan sempat bergerakan beberapa teman. Saya pengen punya satu hal yang paling saya cita-citakan. Saya pengen itu punya, kita bikin event itu festival sampah. Karena musik sampah pemuda sudah pernah. ada. Hmm. Pernah ada. Sampah pemuda pernah ada zaman dulu kan, tahun berapa itu kan? Ya, 2012-an. Pernah ada. Saya pengen bikin festival sampah. Dengan cara Belum ada gambaran, tapi itu agak amangan. Saya pengen bikin festival sampah di Cirebon gitu kan. apakah seperti misalnya festival Pasadena atau festival Jember yang Itu pernah lah. pakaiannya Pernah tahun dari berapa ya? sampah-sampah? Tahun 2000 berapa? Saya tuh pernah melatih anak-anak SMA. Salah satu di SMA 8, SMA 8 banyak sih itu. Waktu itu pada saat ulang tahun Cirebon kita bikin kostum, setiap sekolah itu diprakarsi sama Kang Ade ya. Ade Nawi, saya sama Kang Ade Nawi, zamannya gak kadisnya sama itu. Saya pernah bikin itu kostum sampah di sekolah-sekolah sekotanya di Cirebon. Itu kita bikin parade dari balai kota sampai ke Kesepuan. Itu menggunakan kostum tapi dari sampah. Itu mungkin itu idenya waktu itu dulunya. Sekarang kan banyak anak-anak berkreativitas bikin sampah plastik, bikin apa kain-kain, pakaian-pakaian. Saya udah banyak gitu. Waktu itu mungkin dulu tuh yang Nggak tahu juga. Saya waktu itu kan waktu gabung sama sanggarnya Kang Ade ya, Sanggar Cipta Kreasi. Saya ditugasin Kang Ade, itu maksudnya coba katanya ngelatih anak-anak SMP sama SMA. Waktu itu sama Kang Agung Lambang ya. Itu melatih anak-anak SMP untuk bikin kostum dari sampah gitu. Dan itu pada saat ulang tahun Cirebon kita bikin parade. Itu sebagai bagian dari bagaimana Kepedulian. iya dan tentu sampahnya sampah pilihan mungkin ya Wak. Sampah yang sudah dibersihkan, bukan sampah ngambil dari comberan langsung dijahit atau di Jangan. Waktu di Gubuk Sungkrah kita ngambil sampah masyarakat, kan? Sampah dari keluarga, sama keluarga. oh sampah Sampah keluarga kita olah jadi pupuk cair padat, terus itu kita jadi kerajinan juga, mulai kita bikin ker gitu kan, kita gerakin ibu-ibu gitu kan. Iya. Pernah tuh di waktu di Gubuk Sungkrah. itu tujuannya mau mengurangi apa limbah sampah di
Cirebon, maksudnya mengurangi pembuangan sampah ke pembuangan ke akhir atau gimana? Enggak, Atau tujuan sih. pengennya mau membuat produk walaupun dari sampah bisa jadi berharga. Ya, itu. Cuma itu kan, soalnya kan kalau misalnya tujuannya pengen menyelesaikan masalah lingkungan sampah yang ada di Cirebon gitu, ini kayaknya nggak habis. nggak akan bakal habis dengan pola seperti itu. Artinya bahwa kayaknya kurang efisien ya kalau misalnya mau menghabiskan sampah di Cirebon, karena sampahnya banyak sekali Pak. Saya lebih cocok, lebih setuju jadiin aspal kayak gitu, kayak banyak teman-teman di Bisa. luar negeri itu kan Bisa kita cepat bikin. habis tuh sampah kayak Pernah gitu kan gitu. kita coba itu sampah kita bikin tapping block ya. Green block. Itu pernah Sampah dari rock. kita bikin tapping block. Aspal juga mungkin ya. Iya kan, kan kita pernah lihat di di media sosial kan gitu kan, sampah bisa jadi aspal kan. Meskipun mungkin ada perspektif yang jika itu itu berkelanjutan, kesannya Cirebon sampahnya banyak. Kalau festival kostum sampah setiap tahun ada gitu kan. Jadi wis pragatnya kan nyampah apa kan? Kesannya Cirebon banyak sampah. Sama dengan di pengadilan agama misalnya, semakin tinggi angka perceraian, Iya. Jadi kesannya pengadilan agama itu dianggap gagal memberikan penyuluhan soal rumah tangga. Jadi bagaimana caranya mereka menekan angka perceraian? cowok pegatan kan. Gini, tujuan dari kenapa saya pengen bikin acara seperti itu, event seperti itu. Saya berharap itu masyarakat bisa akhirnya sadar tentang Cintai lingkungan ya, Pak. mencintai lingkungan. Bersihan. Saya pernah waktu itu sama teman-teman dari event IO Mas Bro Production, terusnya sama Mako 88, itu juga pernah bikin tuh namanya bersih-bersih pantai di pesisir 3 hari 3 malam kita event di sana tahun 2015 atau 2014 waktu itu. Tapi alhamdulillah juga gagal juga, bukan gagal eventnya, gagal kita kesadaran masyarakatnya. Di saat kita waktu event itu alhamdulillah bersih total. Pragat acara motoring Pas 3 hari 4 hari Kawasan udah lain. numpuk lagi sampah gitu kan. berarti Iya. emang sing awit zaman Belanda tuh wong Cirebon gue buang sampah ning kali. Kalau bisa jadi ya. Apa ini? Nah, sampai kepada moto guyub rukun kalau tidak salah ya. Wah, guyub rukun tukaran selawase itu dari mana? Lihat dari saya saya pernah masuk beberapa komunitas di Cirebon yang ada itu adalah bersatu gitu kan. Satu, Tapi selalu gubrek gitu kan. Gubrek itu ribut kan. Masalahnya Guyub akur, guyub. Sampai sekarang pun ya kita tetap guyub akur kan. Tapi di situ ternyata masih ada namanya antara kelompok dan kelompok lain itu saling sikut lah, saling ini gitu. Tukaran gitu kan. Makanya saya punya moto Cirebon mah guyub akur tukaran selawase. Tapi dalam moto di sanggar saya kenapa guyub akur tukaran selawase? Guyub akur tukaran di dalam moto di artian di sanggar saya, tukaran itu bukan tukaran kita bertengkar, tapi tukar ilmu, tukar pikiran, tukar ide gitu kan. Tukaran. Tapi supaya lebih keren kan dibilangnya tukaran selawase kan nih. Ya mudah-mudahan Jadi ini pengertiannya jadi- bersayap. Ya artinya mudah-mudahan ini jadi harapan. Tapi yang jelas ini sebuah sindiran halus terhadap Betul. Cirebon bahwa ya jangan kaget saja kalau kita tetap kumpul tapi ya gubrek baik, cakar-cakaran terus. Karena apa? Karena memang simbol-simbolik yang memang dipelihara di cagar-cagar budaya ya memang seperti tidak jauh dari mulut kita, kirik, ketek gitu kan gitu. Nah, hobinya kirik sama ketek itu apa sih? Cakar-cakaran baik. Terus cemerlang hobi bensin, jejeguk baik, makanya kan pantas. Nyontoh kiri kalau Enggak, ini sebenarnya sebutan gitu. Artinya bahwa ini jadi harapan bahwa ya wis bagian cakaran, ya wis Tapi bagian tetap- harapan tetap ayo mana bersatu. Kan konon ya. Ya makanya nggak salah kalau orang Cirebon hobi makan balungan gitu kan. Ya karena kita kan senengnya sama Bandung.
Oke, mudah-mudahan harapannya Pak Tutun ini juga bisa terkabul ya, bisa terwujud gitu. Guyup. Ya, tukaran mangger kan. Tukaran selawase, Iya. tukaran yang dimaksud oleh Watutun kan tukeran, Iya. sharing ya. Iya, Kalau pengennya tukaran sih dalam begitu. bahasa Cirebon kan Pengennya tuh begitu, cuman faktanya Ya, tukaran. Faktanya tukaran. Faktanya begitu. makanya adalah Emang ya, bertengkar gitu. faktanya seperti itu. Baik. Ribut. Ini jadi semacam doa apa gimana, Wak? Ya, harapan. Harapan. Ya mudah-mudahan jadi harapan kita semua. Mudah-mudahan Iya. saling berbagi dan tukaran terus. Tukaran. Karena ini menjadi bagian dari watak manusia Cirebon Maksud Cirebon. yang memang panas baran, terus iri nggak godeng kita beli. Iya. Jadi beli senang lamun. Tapi ini watak alamiah manusia kalau itu. Saya Bukan harus kemudian Cirebon, berpikir ya. bahwa tidak hanya Cirebon kalau itu. Hampir semua Semua rata-rata gitu saya loh. coba. Tapi paling tidak begini. Kalau kita mau sedikit menelusuri lagi gitu loh. Cirebon dibangun oleh perang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kita diajari perang. Di tempat lain mungkin ada tapi tidak seintens di Cirebon gitu. Nah, misalnya Pedukuhan, masing-masing nama desa maupun kecamatan yang hari ini kita kenal itu terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang bersaing dengan kerajaan Betul, kecil betul. lainnya. Dari situlah. Jadi satu sama lain itu memang tidak ada keinginan untuk bersatu. Jadi untuk membesarkan masing-masing wilayahnya, Maka terus kemudian Watutun Peranglah. sebuah gitu loh. kalimat tukaran selawase apa tadi? Guyub rukun tukaran Artinya selawase. kita sudah punya faktor gen gitu dari dulunya seperti Iya. tadi yang Mas Edeng katakan gitu kan. Ada beberapa persoalan-persoalan dari kerajaan satu kerajaan ke kerajaan lain ini sampai sekarang yang saat dulu nggak pernah akur gitu kan. Nah, harapannya Watutun sekarang yang hobi sama memperbaiki, membaguskan Sungkrah gitu kan, harapannya kumpul guyup tukaran selawase. Ya, Ya tukaran mah iya. terus saja ya tukaran. Ya ganti-ganti tukaran ilmu tuh seperti sekarang kita Ya, lagi tukaran nih. mudah-mudahan Iya. harapannya seperti Sekarang. itu. Tukaran Kita tetap ilmu, guyup ya. tukaran pengalaman. Ya, karena kalau Cirebon itu tidak punya konsep guyub. Konsepnya mengkerengan. Laka konsep guyub. Lamun ning Sunda kak iya. Bisa Masa guyub, Kan- paguyuban. Oh, memang kulturnya begitu ya. Begitu Oh, memang. iya, Jadi sesing alus bengene kalah kayak istilah paguyuban. paguyuban. Oh, jadi kalau misalnya ada pendirian Paguyuban organisasi Pong Cirebon gitu. judulnya paguyuban, wah ngimpi berarti. Mimpi bisa, Cirebon lebih bisa. Ngimpi. Dan saya berpikir bahwa itu yang harus dipertegas. Iya. Aja pengen guyub, Aja pengen guyup ya. Pak. Kalau komunitas beda dong pengertiannya sama paguyuban ya. beda. Kalau komunitas beda. komunal ya sifatnya. Komunitas kalau saya mendefinisikan dari sekian perbedaan ini kita mencoba untuk mempertemukan satu atau dua hal saja yang membuat kita merasa ingin Satu. bertemu, menyambungkan satu dua hal yang membuat kita ingin bertemu, selebihnya mangga. Mangga. Gitu. Masing-masing di pikirannya Guyup, masing-masing ya. Beli apa? Iya. Tetapi memang di dalam organisasi atau komunitas ini kita punya semacam komitmen tertentu yang terkait dengan bagaimana cara melangsungkan kehidupan kedepannya. Kalau nggak ada rule, nggak ada aturannya, yang kau tukaran terus, guyub belaka. Ya, iya, iya. Jadi ada titik yang membuat kita punya alasan untuk ayo Ketemu. kita bersama-sama gitu kan. iya, karena pasti kita akan selalu dengan mudah menemukan perbedaan gitu loh. Dan itu kan potensi pertengkaran. Makanya misalnya jangankan kita yang berbeda latar belakang, kembar saja kan Tetap tidak bisa betul. kemudian seluruhnya gitu kan, seluruhnya menjadi sama. Itulah. Tetapi saya ingin bertanya lebih lanjut kepada Watutun. Apakah sampah ini menjadi pilihan satu-satunya sebagai bagian dari pilihan proses kreatif, pilihan berkarya, dan barangkali katakanlah
menegasikan ya, memingkirkan peluang-peluang lain yang bukan sampah, Wak? Enggak juga sih. Enggak. Kita intinya gini, tetap saya garap sampah gitu kan, tapi di saat ada ini yang lain misalkan ya kita garap juga. Kan. Itu cuman karena namanya sampah, kita juga tetap dengan namanya sampah kita pertahankan sampahnya sebagai ciri khas bahwa Sanggar saya itu mengelola sampah gitu kan. Oke. Tapi misalkan ada order yang lain, misalkan kita olah seperti Mas Dian sering maksudnya bikin topeng dari resin ya kita garap gitu. Dari sampah kita ada topeng kertas dari sampah ya kita garap gitu. Atau ukiran yang dari kayu utuh kita garap gitu. Topeng kaca sudah belum, Mas Dian? Topeng kaca pernah tapi gagal karena kita nggak punya alat. Soal alat ya. Nah, terus ada pertanyaan dikit nih, Pak. Ngomong-ngomong soal topeng tuh, Pak. Kemarin tuh saya dengar kabar nih, seminggu yang lalu itu, konon katanya ada satu SMP, saya tidak sebutkan namanya, itu katanya dengar-dengar dia pesen ke Watutun, barangnya sudah diambil, terus nggak mau bayar nih. Itu gimana ceritanya tuh, Pak? Itu Kalau perlu cerita saya demo nggak itu kira-kira? saya mungkin nggak pantas diceritain. Nah, ya harus diceritakan, Pak. Biar rame, Pak. Biar rame, Pak. Diceritain. Nah, gimana Tapi posisinya? kalau hobi sih asik aja ya, asik aja gitu. Asik. Walaupun ya, itu Intinya perjalanan. saya coba berbicara dengan ikhlas sebaik-baiknya. Apapun yang terjadi ya saya anggap itu ikhlas lah. Toh dia masakan kejadian seperti itu, dia mau ingat sama saya membayar mah enggak pun ya itu asal mencari ojek pun saya kuat yang gani. Iya. Nah, Gitu. itu Dan kawan-kawan. pertanyaan berikutnya gini, sudah sampai mana pendalaman Watutun terhadap sampah itu sendiri? Apakah ini sudah menjadi pilihan yang tidak tergoyahkan misalnya, gitu, atau masih berpikir kembali ke dunia yang pernah? Enggak, kemungkinan karena mungkin di sekarang akhirnya kan saya main di sampah tuh hobi ya, terutama di sampah kayu ya. Saya hobi kan. Nah ini ya kalau kita bicara hobi ya nggak ada namanya bosan. Nah, Ada hasil pun tidak hasilnya kita garap. tapi masih ada Karya. kepikiran nggak untuk kembali kepada dunia sebelumnya gitu? Insya Allah kalau misalkan memang kita ada kesempatan, Insya Allah kalau untuk kehidupan kita juga. Jadi menekuni hobi ya, waktunya aja yang bertepatan dengan kejatuhan, masuk ke dunia seni, jadikan sebagai hobi gitu kan. Akhirnya jadi proses Dari proses kehidupan, jadi profesi, kemudian tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa jika nasib berkata lain mungkin waktu itu juga masuk kembali tanpa harus meninggalkan yang pernah dikerjakan gitu. Misalnya bagaimanapun juga tadi itu sampah itu atau sungkrah itu mengangkat, bisa menghargai diri. Nah, Gitu. itu makanya dari apapun ternyata sebenarnya kalau saya tidak pernah menganggap sampah itu sebagai sesuatu yang hina. Kalau saya justru pertanyaan saya adalah bagaimana memaksimalisasi sampah-sampah itu tidak sekadar menjadi bentuk yang diregani oleh rupiah gitu loh. Saya melihat di samping pos polisi Sumber itu ada semacam tugu ya, knalpot Iya. gitu, tugu knalpot di Di samping juga. ini, artinya Pos polisi. ya sebenarnya kalau mau bicara estetika ya nggak menarik sebenarnya, tetapi dari gagasannya oke gitu, tetapi penempatan, kemudian bagaimana cara mereka membentuk bangunan itu yang tidak digarap serius. Dan sebenarnya dari barang-barang recycle itu bisa menjadi apapun, tapi ini kan belum menjadi bagian dari kesadaran masyarakat Cirebon.
bahwa apapun yang kemudian dianggap sampah itu Bisa berharga. bisa didaur, bisa kemudian menghasilkan sesuatu atau apapun itu, bisa membangun rasa percaya diri, bisa membangun harga diri, gitu kan. Kemudian juga bagaimana kemudian Watutun menemukan harga dirinya kembali, gitu, lewat sampah-sampah itu. Mungkin itu ya yang Betul. bisa kita petik dari Ini ya. cerita sejarah Watutun itu. Ya alhamdulillah sih dengan adanya sampah yang saya garap itu kan, Hmm. saya bisa tahu Bali, bisa tahu Kalimantan, bisa tahu Nah. mana-mana. Itu dari kita ikut pameran melanasan Justru membawa mungkin karya sampah melampaui itu, gitu ya. masa-masa penjelajahan profesi sebelumnya, Ya. mungkin ya itu ya. Ya itu. Jadi sampah bisa mewujudkan mimpi ya. Eh, Jalan-jalan. Menjadi sosok lain yang menjadi penopang harga diri. Nah itu betul. Gitu. Bentuk lain atau energi lain yang memunculkan harga diri baru, gitu kan. Karena sebelumnya mungkin dari dunia bisnis dan apa dan sebagainya, ini sesuatu yang sangat paradoks, sangat bertolak belakang, gitu loh. Bisnis yang berkelimpahan dengan material yang tidak perlu mengukir-ukir, Proses, gitu. yang nggak perlu proses yang terlalu rumit, gitu kan. Kemudian berbanding dengan sesuatu yang bahkan dari, mungkin kalau bicara proses bukan cuma dari nol tapi dari minus. Minus. Iya, dari minus. Nggak punya apa-apa ya. Iya, dari tidak Nggak punya ada apa-apa, modal. dari tidak punya rasa suka terhadap seni, gitu loh. Minus betul, gitu. Bukan dari nol, gitu. Kalau dari nol masih mending lah, gitu kan. 0, berapa? 0,000 sekian. Dari minus. Dari minus. Dari minus. Karena sudah merasa jatuh, merasa terbuang, merasa teralienasi dan merasa tidak berharga, akhirnya menemukan jalan bla 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 Yang bisa seterusnya. menghargai diri. Itu. Oke deh. Mungkin itu ya. Sementara itu ya, Wakaji Dadang, Pak Tutun, terima kasih banyak, Mas Ipul, terima kasih banyak, Mas Dian juga, Mas Haji. Sama-sama. Malam ini kita mendapatkan cerita yang unik, yang saya pikir tidak seluruh orang mengalaminya, meskipun memiliki kemiripan-kemiripan, dan tidak seluruh orang mampu menjalaninya, kecuali dalam hal ini Watutun bisa menunjukkan survivalitas, bisa menunjukkan perjuangannya, bagaimana bangkit dari keterpurukan. Itu barangkali yang bisa menjadi catatan kita dalam obrolan malam hari ini. Semoga juga menjadi renungan bersama gitu, bagi saya, bagi Wakaji Dadang, bagi Mas Ipul, bagi Mas Dian. Karena inilah hidup, kita harus selalu beres-beres, merapikan, rusak, sungkrai, balik belaratan, dirapinang maning, belaratan maning, terus saja seperti itu. Sampai kapan kita? Sampai mungkin kiamat kurang 2 hari kita masih beres-beres, masih nyapu-nyapu. Yang penting jangan pernah semangat. Jangan pernah semangat, kita rebahan dan selalu berpikir masinis. Ya. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Malam hari ini kita sudahi obrolan yang menarik dan sangat bermanfaat bagi kami terutama. Terima kasih sudah mengapresiasi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Sabtu depan dengan tema dan pemantik yang berbeda. Dan insya Allah kami akan terus mempertahankan konsistensi. Kami akan istiqomah untuk selalu menyelenggarakan pertemuan-pertemuan silaturahmi semacam ini, agar beberapa hal yang menjadi persoalan-persoalan di antara kami bisa kami bicarakan dan kami selesaikan bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.